mahasiswa Sriwijaya, Undana, dan Kulitan. Oke. Varietas Nusa 61 ini kita mulai di kampus itu sejak tahun 2010. Dikembangkan terus sampai akhirnya lolos seleksi di kementerian itu tahun 2019 dan kami beri nama Nusa 1. Nusa 1. Ya. Kalau potensi hasil di sini itu ada bisa sampai 14 ton dengan rata-rata itu sekitar 12 ton. Kalau kami Rata-rata 12 ya, rata-rata 12 apa. Terus kalau kami tanam di Jawa itu potensinya sudah sekitar di atas 10 ton. Yang varietas Nusa 1 ini. Ini bisa berapa kalau lahan kayak gini? Bagaimana apa? Lahan kayak begini bisa berapa? Ini 10 bisa. 10 karena ini kan masih percobaan pertama atau apa dan dosis pupuk yang 7 kita aja gunakan di sini juga ya target kita realistis 7 sampai 8 ton. Ya 7 aja. Kalau men 7 udah top betul. Kadang ini masih belum Nusa 1 karena ini masih Nanti disilang lagi. ya. Iya, betul. Kemudian 4 baris ke kanan itu tanaman Betina. Ya. Nah, diharapkan sebentar ini mengeluarkan bunga jantan pada tanaman betina, Bapak. Menarik. Ya. Sebelah sini Bapak. Apa namanya? Ya, karena kita sebutnya istilahnya monoseus, dia berumah satu. Jadi dalam satu batang itu dia memiliki 2 organ reproduksi yang terpisah. Yang di atas yang biasanya nanti muncul seperti bulir padi yang kita sebut malai, itu organ jantannya Bapak. Terus nanti yang organ betina itu biasanya yang akan jadi buah. Dia muncul di setiap ketiak daun. Hanya saja yang paling produktif itu biasanya hanya 2 yang bagian atas. Jadi yang bawah itu tidak produktif. Nah, kita di sini yang kita sebut dengan tanaman jantan, itu tanaman yang nanti kita ambil perannya sebagai penyedia polen atau serbuk sari. Terus yang tanaman betina itu tanaman yang akan kita manfaatkan organ reproduksi betinanya. Jadi karena kita mengharapkan tanaman betina ini Mana organ reproduksi betinanya mana? ini masih belum muncul semua, Pak. Oh. Tapi nanti dia akan muncul di sini. Muncul di situ. Baru Di setiap ini ketiak itu. ditabur di situ. Tidak, Bapak. Karena jagung ini tipe tanaman yang menyerbuk silang, Bapak. Jadi nanti misalkan ini adalah tanaman betina dan sebelahnya tanaman jantan, yang ini organ jantan di tanaman betina itu harus kita cabut. Karena kita mengharapkan buahnya ini dikawin silang dengan yang dari tanaman jantan. Karena kita ingin menghasilkan F1 hibrida. Bentar kamu ulang dulu. Jadi kalau kita cabut ini, Iya, Bapak. udah habis tabur kan? Tidak, Bapak. Ini kita buang. Buang. Ya. Tabur dulu baru ini dikebiri. Ya, ini kita cabut. Kebiri dulu baru taruh. Kita buang saja, Bapak. Bentar, buang kapan? Ya. Kebiri dulu baru ditaruh di sini, ambil dari yang jantan masuk sini. Begini Bapak teknisnya Bapak. Misalkan ini tanaman betina Bapak ya. Tanaman betina ini nanti organ jantannya kita cabut. Copot. Ya. Nah, ini jantan di sebelah ya. Ya, ini jantan. Nanti ketika dia mekar, karena sifat tanaman ini menyerbuk silang, Ya. nanti dengan bantuan angin bisa dengan Oh, dia serangga masuk juga, sini. dia akan kawin ke sini. Kenapa ini kita harus cabut? Karena kita tidak mengharapkan ini mengawini Oh, betinanya sendiri. ini incest nggak boleh. Ya. Kita sebutnya selfing Bapak. Iya. Enggak, ini incest sama. Satu rumpun soalnya, tidak boleh incest. Perkawinan itu bukan karena angin, karena ini lepas bau, makanya sana datang. memang dibawa oleh angin. Ya, karena ada baunya, makanya dibantu oleh angin. Jadi ini kita cabut. Ya, bisa Bapak. Langsung dicabut, tarik ke atas saja. Atas Bapak. ke atas? Ya. Jangan ditahan Bapak, biar dia Oh, ini kalau dibuka Bapak. belajar kita Ya. ya. Karena ini kalau dibuka kan kelihatan Bapak. Nanti ini malai jantannya. Oh, Ini kalau dalam apa namanya? ini malai Bapak. Malai. Atau kalau kita di bahasa pertanian menyebutnya tasel. Kalau di Sumba Timur kau bilang Malay itu artinya dia nyaut sudah itu boleh sudah. Malah ya. Kalau rote lain lagi, Malay. Nah, sudah. Ya. Tidak boleh tersisa satu pun. Tidak boleh Bapak. Karena nanti kalau dia tersisa, dia akan mengawini betinanya sendiri. Oh, jadi Karena kalau dalam prinsipnya kita produksi benih hibrida itu, dia harus kalau dia berasal. mengawini ininya sendiri nggak maksimum. Iya Bapak, benihnya nggak nanti bagus. tidak jadi Bapak. Nah, bayangkan jagung saya begitu, apalagi manusia. Ya. Jadi kamu jangan incest ya, Pak Bupati itu jangan kodi melulu, kodi bolak-balik, kodi terus. Jagung saya tidak boleh, apalagi manusia.
Oke, mari kita coba lagi. Silakan Bapak. Biar kita belajar ini. Malam. Dari sini saja Bapak. Tadi yang sudah kita ini tandai Bapak. Bapak Bupati? Ya, ya. Saya di sebelah sini Bapak. Ini betinanya Pak. Oh, betina, berarti saya cabut yang sini jantan. Ini dan yang itu mungkin betina. Tapi nanti Bapak, kita olah jadi pakan ternak Bapak. Kita sudah ada kalau mau cabut kan teknologi. Pastilah, kalau pakan pasti bagus kan. Ini protein juga bagus. Ada program programnya Matching Fund Bapak. Matching Fund itu program dari Kementerian Pendidikan Tinggi. Cuman diamanahi kepada kita di kampus Universitas Brawijaya sama Undana. Ini Matching Fund pola kemitraan. Mitra kita itu Cabut aja Bapak, cabut biasa aja. Buka lagi satu dong. Tidak apa-apa Bapak. Cabut dari sini gitu. Roknya dibuka. Itulah namanya bercocok tanam. Kalau cocok tanam, kalau tidak cocok cabut. Jelaskan beliau hilirisasi teknologi apa saja yang dilakukan di Brawijaya. Di program kita ini Bapak ada hilirisasi. Pertama itu adalah untuk pengolahan benih. Kita ada mesin pengering untuk benihnya nanti. Karena ini kita produksi benih, otomatis perlakuannya beda dengan produksi biasa Bapak. Kalau produksi biasa yang kita jual komersil mungkin kadar airnya sekitar 17-15%. Tapi karena ini benih, itu harus di bawah 12%. Kadar airnya ya. Itu pertama hilirisasi teknologi yang kita berikan di sini. Terus yang kedua, nanti limbahnya ini, jagung ini kita harapkan itu bisa diolah dan dimaksimalkan. Jadi kita ada bantuan berupa mesin cukur, yaitu mesin pencacah dan penghalus untuk pakan ternak Bapak. Mesinnya sampai buat. Itu dari kita, dari Malang Bapak, kita sudah ada di sini di rumah Bapak Desa. Ya, buatnya di sini atau buat di Malang? Kita buat di Malang Bapak. Nah, nanti kalian buat di sini aja. Kalau di sini sudah bisa diperbanyak nanti Bapak. Ya, perbanyaknya di sini, jangan perbanyak di Malang. Prototipenya sudah ada di sini. Kemarin sudah kita cobakan juga dengan Bapak Desa dan sudah bisa beroperasi. Kemudian nanti selain itu bisa jadi pakan ternak. Dan hasilnya ini kita berikan ke ternak. Nanti dari ternak mengeluarkan kotorannya bisa kita olah jadi biogas. Kita nanti juga ada hilirisasi teknologi untuk pembuatan biogas. Jadi itu dipakai Bapak. oleh masyarakat lama-lama mereka pakai itu aja untuk masak dan segala macam. Tidak perlu lagi beli minyak tanah, beli ini lagi. Satu lagi itu ada teknologi solar cell untuk pompa air. Jadi nanti kan kalau daerah sini posisi irigasi itu lebih rendah daripada lahan. Jadi nanti kami juga ada hilirisasi teknologi angkat air tapi menggunakan tenaga solar cell. Dan solar cell-nya ini tidak menggunakan baterai. Jadi 24 jam nanti air itu akan terus dipompa ke atas. Gitu. Tidak malamnya kau pakai apa? Tidak, dia punya ini sendiri Bapak, cara kerja sendiri nanti. Yang solar cell kita punya itu. Jadi meskipun malam nanti dia air tetap akan naik ke atas. Pakai energi apa waktu malam? Dari solar itu Bapak kan sudah yang kita serap di paginya itu, di siangnya, sepanjang siang itu, nanti di malamnya masih akan ada sisa. Kamu simpan di mana? Rencana kita, posisinya ada di sebelah Enggak. Simpan waktu malam itu energinya simpan di mana? Yang siang itu simpan di apa? Oh, yang siang itu ada di baterainya nanti Bapak. Oh, baterai. Tapi nanti Gimana lagi belajar itu barang bagaimana? itu semua gunakan di sini itu setengah Bapak karena ngelihat tanah di sini cukup subur juga Bapak. Karena kan sifatnya pupuk itu menambah nutrisi yang ada di dalam tanah Karena kalau dia terlalu banyak, lama-lama juga sifatnya jadi racun untuk tanah. Karena dia tanah ini bisa jadi keras begitu Bapak. Jadi nanti dosis yang kita gunakan, yang kita rekomendasikan di sini sekitar 3,5 sampai 5 gram saja Bapak. Kalau di sini Oke. Silakan Bapak. Mundur. Ini kenapa ada yang dua, ada yang satu nih? Ya, betul. Karena ini kan iya. Bisa dibikin stopping ya? Gitu. Iya. Kamu yang jual? Ya lu nggak usah minta uang tambahan 500.000 lagi. Sudah kau jual saja, kau hidup sudah itu. Nanti kita bikin program pemerintah beli di kamu. Iya.
Ya, dong. Katanya lu bilang bisa pakai di alat dorong itu, tinggal kapuknya di atas. Ah, atau di situ waktu itu dorong sekalian. Ada Bang. Memang kalau agak lengket tidak bisa. Terlalu basah. Iya. Habis hujan. Pokoknya alat-alat sederhana begini kita buat sendiri, jangan perlu datang dari luar. Kalau ini mereka untuk pembersihan tuh pakai apa namanya? Landak. Jadi pakai begini. Dia dorong, masukkan